Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Oblong akan mempresentasikan tentang proyek dari pemrograman game, yaitu bagaimana cara menggunakan Lightning. Pertama-tama saya akan menjelaskan anggota dari kelompok kami. Yang pertama-tama saya sendiri, M. Abid Rahman, kemudian ada teman saya Ardan Maulana, kemudian ada Muhtadin Ziki, dan yang terakhir yaitu Jericho, saya Julanto. Oke, saya akan menjelaskan tentang dari proyek kami ini. Dari proyek kami ini kami menggunakan yang pertama yaitu GLW dan juga GLFW. GLFW sendiri yaitu digunakan untuk membuat window dan juga membuat input. Untuk mengecek bagaimana GLFW telah diinisialisasi dengan baik, maka akan menggunakan dari algoritma berikut. Jika memang GLFW tidak dapat tercetak, maka akan tidak dapat terinisialisasi, maka akan mencetak fail to initialize GLFW. Kemudian dari OpenGL yang kami gunakan sendiri yaitu menggunakan versi 3,3. Nah, untuk membuat window menggunakan shortcut sebagai berikut, di mana kami membuat window ukuran 1024 dikali 764 dengan judul tugas 1 PG. Jika window telah berhasil dibuat, maka akan membuat GLV make context current window. Jika tidak, maka akan menampilkan fail to open GLV window. Kemudian shortcut berikut yaitu bagaimana caranya untuk mengetes menginisialisasi GLW dapat terinisialisasi dengan baik atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan yaitu fail to initialize GLW. Kemudian untuk membuat fungsi input, kita menggunakan sticky case, yaitu menggunakan metode GLW set input mode. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ardan Maulana. Nama saya Ardan Maulana. Saya akan menjelaskan bagian shader. Di sini GlueInt program ID itu digunakan untuk meload shader. Di sini shader ada dua macam, yaitu vertex dan fragment. Untuk vertex ini menyimpan beberapa vertis. Ini juga bisa dilakukan untuk untuk transformasi. Untuk yang fragment shader ini untuk menyimpan fragment ini berupa warna, yaitu int vector fragment color. Ini menyimpan warna. Untuk ambient ini mengatur terang gelapnya suatu permukaan. Di sini menggunakan uniform untuk bisa dipasing di beberapa kelas. Di sini color sama dengan fragment color kali ambient. Fragment color ini bernilai 1. Ambient ini bisa berubah-ubah nilainya. Jadi misal fragment color bernilai 1, ambient 0,5. Jadi hasil akhir dari color ini 0,5. Setelah itu di sini ada matic projection. Di sini dijelaskan 45 GLM perspektif. 45 ini menandakan 45 derajat field of view. 4.3 rasio di resolusi 1024 kali 760. Display range 0,1 sampai 100. Di sini untuk view look at GL vector ini berbasis XYZ. Di sini X tertera 4, 3 dan 3. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhtadin Ziki. Ya, nama saya Muhtadin Ziki Maulana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kotak. Nah, untuk membuat kubus itu sendiri ini menggunakan static cost GL float
pakai GL Vertex Buffer Data. Ini array. Nah, jadi untuk membuat kubus sendiri itu dengan menggunakan titik-titik. Ini adalah titik X, Y, dan Z. Jadi dalam GL versi ini itu membuat segitiga terlebih dahulu. Jadi untuk membuat satu persegi atau satu sisi dari kubus itu membuat dua segitiga. Jadi segitiga pertama, titik pertama ini, segitiga tiga titik ini. Jadi untuk satu sisi persegi ada 6 titik. Jadi totalnya ini ada 36 titik dan menghasilkan satu persegi. Nah, kemudian ini untuk G color buffer data. Ini untuk mewarnai dari kubus itu sendiri. Nah, untuk setiap satu titik ini adalah RGB. Ini adalah warna red, green, blue. Nah, satu titik itu sama dengan satu titik yang tadi. Sama ada 36 jumlahnya. Nah, terus ini adalah untuk membinding vertex buffer tadi sehingga menjadi satu kesatuan kubus yang utuh. Terus ini color buffer untuk mewarnai dari kubus itu tadi menjadi satu. Ya, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Nama saya Jericho. Saya akan menjelaskan tentang lighting dan kontrol inputnya. Jadi pertama-tama di sini ada looping while, di mana nanti akan dioperasikan terus sampai tombol SC diklik. Nah, di sini sampai key escape ini diklik. Nah, dia akan melakukan clear the screen di sini. Lalu di sini ada control input, yaitu kalau misalnya tombol up itu diklik, maka variabel AMB ini akan ditambah 0,01. Kalau misalnya tombol down diklik, maka variabel AMB ini akan dikurangi 0,001. Nah, di sini shadernya menggunakan GL use program ini. Nah, di sini untuk mengatur lighting kami menggunakan variabel ambient dari shadernya. Jadi di shader itu ada variabel ambient yang bisa kami kontrol melalui variabel ambient. Nah, variabel ambient ini diambil dari variabel AMB yang dikontrol oleh tombol up dan down. Jadi kalau misalnya up, ambientnya akan ditambah 0,01, dan sebaliknya kalau down akan diturunkan 0,001. Nah, di sini adalah transform dari objek yang kami buat tadi, kubus. Jadi di sini adalah proses di mana kubus tadi bisa dirotate 3 inci, 3 sudut dari sumbu X, dan dia akan merotate terus seiring jalannya waktu menggunakan metode GLFW getTime ini. Nah, dan hasil transformnya ini, lalu hasil projection dan view dan model yang sudah dijelaskan oleh Ardan di atas dikalikan dan dimasukkan variabel MVP dan dimasukkan ke dalam variabel matriks AD yang ada di shader. Lalu di sini pembuatan vertex yang sudah dijelaskan di atas, dan di sini juga pembuatan dari array color, buffer color yang juga dijelaskan di atas. Nah, dan di sini akan dicetak triangle yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kubus. Nah, dan looping ini akan berjalan terus sampai tombol escape diklik. Langsung saya demokan. Nah, jadi awal-awal ketika dinyalakan ambiennya itu 0, jadi dia masih gelap.
Kalau misalnya tombol up-nya ini diklik, itu ambiennya akan nambah 0,001 sehingga dia akan menjadi semakin terang. Kalau misalnya saya klik tombol bawah, maka ambiennya akan semakin berkurang 0,001, maka dia akan menjadi lebih terang. Tuh. Dan jika saya mengklik tombol escape, maka dia akan close window-nya. Oke, terima kasih. Demikian demo tugas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.